daerah kering. Nah ini sebenarnya kita lupa bahwa hal yang negatif pun sebenarnya itu bisa menjadi motif untuk tumbuh. Anda itu nggak bisa tidur kalau rambutnya nggak kering, ya kan? Dan hal-hal bagus yang lainnya, apa kekeringan itu. Dan untuk tumbuhan tertentu itu membutuhkan tempat yang kering keras, bahkan kualitasnya menjadi lebih baik. Artinya begini, siapapun kita jangan pernah berhenti ya berprasangka baik untuk bisa tumbuh, untuk bisa menjadi orang hebat buat keluarganya, buat keluarga besarnya, buat lingkungannya. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita memberikan adium ataupun stimulus kepada teman-teman yang tumbuh ataupun bertanah kelahiran di tempat yang susah, itu akhirnya tidak punya semangat untuk berkompetisi. Jangan. Itu yang pertama. Itu nilai yang harus sampai juga gitu ya. Yang kedua, untuk merubah kondisi itu salah satunya memang adalah akses pendidikan. Makanya saya di Grobogan terlahir di sana, saya di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian SMP itu sudah dipaksa untuk sekolah keluar dari daerah oleh orang tua saya dengan segala keterbatasan, dengan ngenger menumpang dan sebagainya. Poinnya adalah bahwa kamu harus sekolah, kamu harus pintar, karena dengan kepintaran kamu itu kamu bisa membawa kebaikan, bisa memperbaiki nasib. Oke, itu kenapa saya keluar dari sana dengan segala perjalanannya. Kemudian ketika SMA pun, walaupun saya tadi ngekos, itu sudah mulai berjualan. Jadi berjualan. Jadi SMP ngenger ya, ngenger dengan segala. Waduh, kalau cerita mengenai ngenger itu sedih gitu. Kalau makan kita harus nunggu selesai, baru bisa makan, bukan boleh ya, baru bisa dapat makan. Itu sesuatu ya. Kalau ini jadi sedih ya. Oke, SMA saya sudah belajar berdagang, diajari sama orang tua saya harus bawa tembakau di pasar legi situ, di Palang pasar legi itu di sebelah kiri kanan itu masih ada pedagang tembakau kan. Saya dulunya ke situ. Ketika kuliah sama saya poinnya survival, saya juga biasa nyari duit lah. Yang jelek-jelek kan bisa tulis ya. Tapi saya dari maklar pegadaian, kemudian bantu skripsi. Poinnya adalah saya tidak pernah menjadi atau nggak pernah mau minta. Jadi ketika saya minta tolong pasti hutang. Ketika dia udahlah itu tak kasihin. Ada salah satu kawan kita tuh ngasih 20.000, sampai sekarang saya masih ingat namanya, orangnya, dan saya selalu menyapa terus tuh. Tapi aku harus ngapain? Saya harus memberi apa ini untuk seperti itu. Jadi saya mendidik itu selalu fair lah. Jadi nggak boleh kita terima tanpa bekerja, nggak mau. Kemudian tahun 93 saya lulus, 94 ada cerita yang khusus di podcast ada itu. 96 saya masuk bank. Masuk bank itu ditempatkan di Bandung. Di Bandung di perbankan dengan saya kan ODP ya, pakai dasi, pakai sopir pun. Itu saya ambil masih berdagang karena pengen produktif, karena pengen berbagi. Jadi berbagi kita ini memang sudah kita niatkan. Bahkan niat itu ketika saya belum punya pekerjaan itu sudah berniat, belum punya pendapatan pun sudah berniat. Imagine betapa itu menjadi sebuah motif yang hebat. Bayangkan betapa itu menjadi sebuah dorongan yang dahsyat, sehingga apa? Lawang mau berbagi, masuk kita ketika nggak punya nyuri, nggak mungkin. Kita minta nggak mungkin. Nah ini mentality ini yang mesti kita drive, kita sebarkan untuk kebaikan negeri ini. Makanya ketika saya di perbankan itu kan gajinya juga masih kecil. Pertama gaji kita itu 900.000, 1.200.000, 1.800.000. Nah saya membuat desain penggunaan pendapatan saya itu sepertiganya itu buat berbagi.
sepertiga buat saya tabung, sepertiga buat operasional. Dengan gaji 900, 1.200.000, 1,8, 2.200.000 ini. Saya kenaikan gaji kita waktu ini kan ingat pasti kan ya. Itu nggak cukup. Makanya saya tadi berdagang, saya berusaha dan alhamdulillah itu. Ada kondisi di mana saya punya perhitungan tuh tahun 2000 gaji saya masih 2 juta, gaji kepala cabang 8 juta, tapi take home pay-nya itu gedean saya. Karena saya dari berdagang yang tapak meja, celana jeans, jaket, macam-macam lah itu bisa dapat 6 juta, 8 juta, 12 juta. Apalagi kalau pas rame itu bisa 12 juta ke atas. Artinya average kita itu bisa 10 juta. Bagi dong. Nah, dari situ kok saya tuh nggak pernah mendapatkan kondisi susah gitu. Bahwa saya pernah turun jatuh ketika berusaha di bidang lain, saya karena pernah dipindahkan di Tasik ya, tapi mudah saja setelah itu. Jadi ketika memberi ya, saya punya keyakinan Islam. Di sana ada sebuah hadis bahwa dengan sedekah itu akan melampaukan jalan dan juga akan mengurangi, menghapus dosa-dosa kecil kita. Alhamdulillah, ketika ada permasalahan apapun dengan cara yang kita ini mudah saja. Bahkan ya, kalau yang saya catat ini adalah pertumbuhan aset kita itu kalau diperhitungkan dari laba yang terus-menerus ini tuh nggak nyambung gitu. Karena asetnya itu lebih besar, jauh lebih besar, hampir 2 kali lipatnya dari keuntungan yang kita terima gitu. Memang ada di sana ada apresiasi ya. Tapi sebenarnya kita belum melakukan revaluasi, apalagi kalau kita melakukan revaluasi itu sangat dahsyat. Artinya bahwa kebaikan itulah yang membuat semuanya environment-nya menjadi baik dan sebagainya. Ketika pertanyaannya pernah naik turun, ya pernah. Kita contohkan aja COVID, ya COVID tahun 2020 itu. COVID tahun 2020 itu jujur semua pengusaha pasti drop, semua usaha pasti turun, bahkan mungkin juga banyak yang kolaps, termasuk kita. Kita itu di bulan Februari sudah untung ya hampir 6 miliar, 5 miliar sekian. Kemudian setelah pandemi itu, posisi Juni itu kita minusnya sudah 6 miliar lebih. Artinya dalam posisi itu 4 bulan itu kita setiap 3 bulannya, setiap 1 bulannya itu sudah minus 3 miliar. Itu hanya khusus properti, apalagi hotel kita kena. DPR kita turun, tapi alhamdulillah ini tetap positif juga. Nah, apa yang saya lakukan? Itu pertama pasti stres, ya, terus bingung. Kemudian yang apalagi ya, mencari banyak hal untuk literatur karena kita nggak literasi. Sampai suatu saat ketidakpastian itu kan sesuatu yang dihindari oleh pengusaha, bahkan penguasa pun sama. Ketidakpastian politik, ketidakstabilan kan seperti itu. Kami pun sama. Nah, alhamdulillah pada saat itu ya pasti dongone serius gitu. Tajuknya serius, nangisnya benar-benar. Bahkan saya sudah kumpulin tabungan saya untuk take up pembayaran gaji karyawan. Saya nggak mungkin membayar itu melalui posisi yang bukan dari hasil usaha. Itu saya selalu punya doktrin ataupun pengelolaan finansial ya secara sehat. Jadi alhamdulillah suatu saat itu ya saya habis duka kalau nggak salah itu. Kok saya kayak diingetin nasihat bapak saya, pageri omahmu karo mangkok. Wis sedang dibagi wae. Apa yang saya lakukan? Saya lawan kondisi ketidakpastian itu dengan sedekah. Ya, kita bikin APD itu saya bagi di 13 kota kabupaten, di Solo juga kita bagi, di rumah sakit 11 Maret di Perudadi juga kita kirim ya 1000 begitulah ya. Kemudian bikin masker, kemudian kita juga berbagi
sembako itu dengan proyek dan juga di kampung. Nah di internal kita kan kita harus fair ya, harus adil, eksternal sama internal. Kita berbagi di luar tapi di dalam karyawan saya lapar kan nggak boleh, dolim malah itu. Nah karyawan kita itu quote and quote sambil mengisolasi mereka biar nggak keliaran cari makan karena kondisi COVID kan gampang menyebar. Akhirnya kita siapin makan siang tanpa uang makan mereka kita potong. Artinya itu sedekah kita secara internal. Alhamdulillah loh. Kita tuh tiba-tiba mendapatkan pencerahan, mendapatkan enlightenment, pencerdasan sehingga kita bisa merumuskan apa yang namanya new approach to new normal. Ada 3 hal yang di situ. Yang pertama adalah berpikir positif, berprasangka baik. Apa pandemi ini ya Gusti Allah yang kasih. Berarti harus terima, jangan nyala-nyalain, nggak usah berpikir negatif. Harus terima, kemudian dipotret, mitigasi. Yang kedua adalah open mind, tafakkaru dalam konsep Al-Quran itu, berpikirlah. Itu berpikir mana yang berubah, mana yang perlu diantisipasi, mana yang harus kita pangkas, bahkan mana ada yang harus kita matikan. Dalam bisnis kan begitu, ada rescheduling dan sebagainya. Yang ketiga adalah dare to change, berani berubah. Dan itu alhamdulillah di 2020 pun kita masih bisa positif. Jadi untuk menjawab Pak Adik pertanyaan itu. Jadi memang dahsyat. Kalau cerita yang hal-hal yang positif yang kita lakukan dan itu sudah banyak. Seperti itu. Kalau usaha kita saat ini di 3 bidang utama ya, memang backbone kita di properti, kemudian kita ada hotel sama resort, yang ketiga di finance tuh di BPR, sama ada 2 manufaktur lah, pabrik genteng sama pabrik Alpes yang ada seperti itu, sama ya bisnis-bisnis lain lah, biasalah penyewaan, komersial begitu. 2,8 ini berapa pendapatannya? Begini, kita nih secara korporasi rata-rata laba per tahun tuh nggak besar juga sebenarnya, 55 sampai 60, kadang-kadang bisa lebih, kadang-kadang bisa turun seperti itu. Nah, dibagi aja sendiri. Gitu. Enggak, per tahun. Ya, gitu. Oh, dari properti aja. Properti